Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kelompok 2 akan membahas tentang Toxic relationship in adolescence. pembahasan ini tersendiri itu mengenai remaja. Kalian tahu nggak sih apa itu remaja? Yaps. Mungkin sebagian orang menganggap remaja adalah masa pubertas. Cuma segitu kayaknya. Tapi kalian tahu nggak sih? Remaja adalah penduduk dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah. Beberapa ahli mengatakan, remaja adalah masa peralihan diri dari anak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik fisik, biologis, mental, dan emosional. Semua ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat loh. Kalian pada tahu apa itu ciri-ciri remaja? Jadi, selama masa remaja, kita mengalami 10 perubahan. Yang pertama, terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik adalah karakteristik utama remaja. Para remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otot dan otak, serta perkembangan seksual dan hormonal. Perbedaan jenis kelamin pun berperan ketika perubahan ini terjadi. Untuk anak perempuan, perubahan fisik mulai terjadi sekitar usia 12 tahun. Sementara pada anak laki-laki, biasanya mulai terlihat perubahan pada sekitar usia 14 tahun. Nah, yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi ini adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi, lebih banyak dengan teman sebaya mereka, dan memisahkan diri dari keluarga mereka. Seperti lebih banyak nongkrong gitu. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perubahan dalam proses kognitif adalah karakteristik selama remaja. Para remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran abstrak. Para remaja mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih maju, verbalisasi yang memungkinkan komunikasi lebih maju. Remaja juga memutuskan bagaimana memilih moral dan etis akan memadu perilaku mereka selama ini. Yang keempat, karakteristik pribadi dan emosional. Masa remaja adalah masa ketika emosi mulai meninggi. Orang tua, guru, mungkin mulai memperhatikan perilaku argumentatif dan agresif karena emosi yang tiba-tiba intens. Remaja juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri loh. Ayo, di sini siapa sih yang lebih mementingkan diri sendiri? Oke, yang kelima, independen, emosional, dan pemberontak. Wah, parah sih kalau udah pemberontak. Pemberontak remaja yang khas dapat bertahan hingga 6 tahun. Lama banget ya. Dan dapat mencakup perilaku menentang dan suasana hati yang berubah-ubah dengan cepat. Kalau kita sih biasanya bilangnya labil. 6. Kemudian, remaja terkenal dengan perubahan suasana hati yang sering dan cepat marah. Kemudian pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan remaja loh. Jadi buat kalian yang suka berubah-ubah dari marah, terus ke senang, dari sedih, terus ke senang, itu nggak apa-apa. Namanya juga masih perkembangan. Itu umum juga bagi remaja yang memiliki perasaan diri dan stabil, coba hal baru, dan bergaul dengan berbagai kelompok teman sebayanya. Yang kedelapan, hubungan sebaya. Selama masa remaja, hubungan dengan teman sebaya mulai diutamakan daripada hubungan kekeluargaan. Meskipun interaksi keluarga masih penting dan penting untuk perkembangan remaja, remaja lebih sering menekankan pada persepsi nilai-nilai teman mereka. Demikian juga selama masa remaja, remaja mungkin sangat mudah terpengaruh oleh kepercayaan dan perilaku teman sebaya mereka. Wah, parah. Kalau nggak bisa jaga diri sih, bakalan menyimpang. Jangan diikuti ya. Yang kesembilan, kemandirian dan batas pengujian. Remaja sering menguji aturan dan batasan orang tua dan guru. Meskipun perilaku memberontak ini tampak bertentangan dengan orang tua, dalam banyak kasus, perilaku ini didorong oleh kebutuhan remaja untuk mengembangkan otonomi, mengalami kegiatan baru, dan mendapatkan lebih banyak kemandirian. Dan 10, sikap egois. Seringkali sulit bagi remaja untuk melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini sebagian disebabkan oleh struktur otak mereka yang masih belum berkembang. Dengan demikian, remaja mungkin menjadi egois dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri.
Fase-fase pertumbuhan remaja. Yang pertama adalah masa prapubertas. Masa prapubertas adalah masa usia 12 sampai 13 tahun. Masa ini disebut juga dengan masa pural, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja. Pada masa ini terjadi perubahan yang besar pada remaja, yaitu mulai berkembangnya organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. Di samping itu, perkembangan intelektualitas yang sangat pesat juga terjadi pada fase ini. Akibatnya, remaja-remaja ini cenderung bersikap suka mengkritik yang sering diwujudkan dalam bentuk pembangkangan ataupun pembantahan terhadap orang tuanya. Selain itu, pada masa ini remaja juga cenderung lebih berani mengutarakan keinginan hatinya dan lebih berani mengemukakan pendapatnya. Mereka juga semakin berani menentang tradisi orang tua yang dianggapnya kuno. Namun, pada saat yang sama, mereka juga butuh pertolongan dan bantuan dari orang tuanya. Kedua adalah masa pubertas. Masa pubertas adalah usia 14 sampai 16 tahun. Masa ini disebut juga masa remaja awal, di mana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Pada remaja wanita ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama, sedangkan pada remaja pria ditandai dengan datangnya mimpi basah yang pertama. Remaja akan merasa bingung dan malu akan hal ini, sehingga orang tua harus mendampinginya serta memberikan pengertian yang baik dan benar tentang seksualitas. Jika hal ini gagal ditangani dengan baik, maka perkembangan psikis mereka akan terganggu. Yang ketiga adalah masa akhir pubertas. Masa akhir pubertas adalah usia 17 sampai 18 tahun. Pada masa ini, remaja yang mampu melewati masa sebelumnya dengan baik akan dapat menerima kodratnya baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Umumnya, kematangan fisik dan seksualitas mereka sudah tercapai sepenuhnya, namun kematangan psikologis belum tercapai sepenuhnya. Yang keempat, periode remaja adolesan adalah usia 19 sampai 21 tahun. Pada periode ini, umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang sempurna, baik segi fisik, emosi, maupun psikisnya. Mereka mulai menyadari bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Arah kehidupannya serta sifat-sifat yang menonjol akan terlihat jelas pada fase ini. Jadi, remaja yang sehat adalah remaja yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, bagaimana pola makan dan berperilaku hidup yang sehat, serta bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke, selanjutnya aku mau jelasin lagi tentang hormon apa sih yang digunakan dalam pertumbuhan remaja. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti kita jelasin sama-sama. Tapi sekarang aku mau jelasin dulu tentang hormon reproduksi. Hormon reproduksi itu diproduksi atau mulai bekerja pada saat kita mulai memasuki masa remaja. Saat itu hormon-hormon ini mulai mempengaruhi perubahan fisik. Pada perempuan contohnya itu payudara mulai membesar. Pada laki-laki dadanya lebih bidang atau lebih besar lagi. Selanjutnya baru aku mau jelasin tentang beberapa hormon pada remaja yang perlu kita ketahui. Yang pertama tuh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini diproduksi pada kelenjar pituitari, yaitu kelenjar otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selanjutnya hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang kerjanya juga saling melengkapi dengan hormon FSH tadi. Selanjutnya hormon testosteron. Hormon testosteron ini kadarnya lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Hormon ini akan mengalami
peningkatan selama masa pubertas, dan juga mengalami penurunan pada masa 30 tahun. Sekitar itu ya. Selanjutnya yang terakhir, hormon estrogen. Hormon estrogen ini kadarnya lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peranan penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Pada laki-laki, hormon ini berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Selanjutnya aku mau jelasin lagi tentang efek kelainan hormon. Efek kelainan hormon itu sama kayak gangguan pada hormon. Kondisi ini membuat jumlah hormon pada tubuh kita jumlahnya tuh bisa lebih sedikit dan juga bisa lebih banyak, sehingga fungsi organ tubuh tertentu kita akan bisa lebih mudah terkena berbagai penyakit. Selanjutnya, kelebihan hormon. Kelebihan hormon itu juga tidak baik bagi kesehatan. Jadi kita harus menyeimbangkannya dengan cara makan lemak sehat, tidur yang cukup, jangan stres, sering olahraga, jaga kesehatan pencernaan, hindari bahan kimia yang berbahaya, dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan hormon. Kekurangan hormon pun itu juga tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam. Contohnya, pada anak usia ini atau yang masih kecil akan terganggu perkembangannya, dan pada orang dewasa akan menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Kelainan hormon pada remaja. Masa remaja adalah masa peralihan yang membuat sebagian besar orang mengalami krisis mental yang sangat labil. Adapun penyebabnya adalah ketidakseimbangan atau kelainan hormon. Perubahan hormon yang belum stabil ini menyebabkan remaja gampang untuk mengalami krisis mental yang berdampak besar pada mood atau suasana hati dan perilaku mereka. Adapun penyebab dari ketidakstabilan hormon pada remaja diantaranya adalah: pertama, remaja saat ini lebih banyak terkontaminasi dari zat pengawet, warna, dan penyedap makanan. Bahan kimia juga hadir dalam bentuk pestisida, buah-buahan, sayuran, plastik, produk kecantikan, dan lainnya yang masuk ke dalam sistem tubuh sehingga menyebabkan banyak masalah hormonal. Remaja sekarang yang cenderung lebih suka makanan-makanan junk food atau cepat saji daripada makan makanan yang sehat dan seimbang. Penyebab kedua adalah yaitu stres. Dengan tekanan yang ada di rumah, persaingan yang ada di sekolah, dan persaingan antar teman, membuat remaja berada di bawah tekanan dan stres. Apa sih dampak dari kelainan hormon ini? Pertama, yaitu mudah tersinggung karena emosi yang terlalu naik tadi. Kemudian sering sakit kepala dan migrain, depresi, kebingungan, kecemasan, dan adanya pikiran untuk bunuh diri. Ada beberapa cara untuk remaja yang sudah mengalami kelainan hormon dalam waktu yang lama. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan terapi hormon. Beberapa hal yang juga harus diperhatikan bila remaja menunjukkan ketidakseimbangan hormon. Yang pertama, mengajak mereka untuk makan makanan yang seimbang, kemudian kurangi junk food, dan mulailah hari dengan sarapan yang sehat. Kemudian banyak minum air putih, kurangi minum soda dan minuman yang manis-manis, rutin berolahraga, mendapatkan sinar matahari yang cukup pada pagi hari dan sore, kemudian tiduran cukup dengan ruangan yang gelap. Kemudian perhatikan bahan kimia yang terdapat pada produk perawatan pribadi seperti perawatan kulit dan rambut. Serta yang paling penting adalah adanya dukungan dari keluarga. Karena dengan adanya dukungan dari keluarga, maka itu akan mendorong turunnya tingkat stres pada remaja itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah perkembangan psikologis pada remaja. Definisinya adalah bagian dari psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja atau generasi muda. Di sini generasi muda maksudnya adalah generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi psikologis remaja. Pada zaman sekarang banyak sekali hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan remaja ke jalan yang salah. Salah satunya itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Faktor utama pergaulan bebas sendiri yaitu adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Yang selanjutnya itu adalah
hal-hal yang mempengaruhi perkembangan psikologis remaja sendiri. Yang pertama yaitu adalah keluarga. Yang kedua yaitu adalah kematangan anak. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Faktor keempat yaitu adalah pendidikan. Masalah psikologis apa saja yang dihadapi oleh remaja? Masalah psikologis pada remaja biasanya seringkali terjadi karena pihak terdekat, contohnya teman atau keluarga, di mana orang terdekat mempunyai peran penting dalam membangun tumbuh kembang psikologis pada remaja. Ciri-ciri gangguan psikologis pada remaja. Anak-anak maupun remaja akan melewati beberapa tahap perkembangan yang ikut memengaruhi perilaku mereka. 1. Perubahan mood yang berlangsung lama. 2. Cemas dan takut berlebihan. 3. Perubahan perilaku ekstrim. 4. Perubahan fisik berat badan atau turun drastis. 5. Kurang konsentrasi. Masalah psikologis yang dihadapi oleh remaja. Dilansir dari WHO, berikut jenis-jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh para remaja. 1. Gangguan emosi. 2. Masalah perilaku. 3. Gangguan makan. Mitos dan fakta tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Mitos pertama, berhubungan intim satu kali tidak dapat menyebabkan kehamilan. Itu salah. Faktanya, walaupun seorang wanita baru pertama kali dalam melakukan hubungan seksual, tetap saja resiko untuk mengalami kehamilan itu ada dan nyata. Mitos kedua, banyak sekali orang beranggapan bahwa keperawanan dapat dinilai dari keluar tidaknya darah saat melakukan hubungan intim pertama kali. Faktanya, selaput darah adalah bagian kulit yang tipis pada vagina dan dapat meregang serta robek karena banyak hal, bukan hanya karena hubungan intim. Maka dari itu, tidak keluarnya darah saat melakukan hubungan intim pertama kali belum tentu orang tersebut pernah melakukannya sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu mitos ketiga. Banyak orang mengira bahwa lelaki akan mengalami kesuburan sepanjang usia. Kebenarannya, volume air mani yang diproduksi semakin menurun seiring bertambahnya usia. Peran sekitar yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada remaja adalah 1. Peran orang tua. 2. Peran lingkungan. 3. Peran teman. 4. Peran sosial media. Tips menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja. 1. Hormati dan hargai. 2. Sering beri pujian. 3. Dukung hobinya. 4. Beritahu bahwa penampilan tidak penting. Nah, kita beralih ke body shaming. Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan atau mengomentari kekurangan seseorang yang tujuannya untuk si korban merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan ujungnya merasa terkucilkan. Nah, body shaming ini biasanya dilakukan untuk bercandaan, iseng-iseng, dan memang untuk menghina. Nah, beberapa contoh kalimat body shaming seperti gendut banget, dietlah, dan masih banyak lainnya. Dampak dari body shaming dan bullying ini sangat besar, dimulai dari penyakit mental dan yang nantinya akan berujung bunuh diri. Kesehatan mental ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, karena beberapa kasus penyakit mental seperti depresi dapat menjadi awalan dari penyakit reproduksi. Hubungan toxic relationship dengan kesehatan reproduksi pada remaja, mari kita ambil satu contoh kasus. Pada Jumat 5 Maret 2021, polisi mengungkap motif penusukan kepada selebgram asal Makassar. Pelaku berinisial AA yang berumur 19 tahun melakukan penusukan kepada korban berinisial AP yang berumur 23 tahun. Motif pelaku karena merasa sakit hati karena menurutnya korban tidak mampu bertanggung jawab
padahal mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Lalu, apa sih toxic relationship itu? Toxic relationship adalah perasaan yang amat ingin memiliki hingga menghasilkan kekerasan baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Dari contoh di atas merupakan toxic relationship karena psikologis pelaku merasa bahwa korban tidak mampu bertanggung jawab hingga pelaku akhirnya membunuh korban. Dari penelitian, terdapat 33% remaja rentang usia 18 hingga 20 tahun melakukan hubungan seks sebelum menikah. Lalu, apa saja sih alasan para remaja saat ini melakukan hubungan seks saat pacaran? Alasan yang paling mendasari adalah lingkungan. Lalu, pengetahuan mereka mengenai kesehatan reproduksi masih sangat minim dan tidak komprehensif. Apa sih pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja? Nah, jadi menjaga kesehatan reproduksi pada remaja itu merupakan hal yang sangat penting, terutama pada kaum remaja seperti kita. Karena pada masa remaja lah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan, baik terutama dalam menjaga kebersihan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi agar lebih sehat yaitu dengan cara menerapkan pola makan yang sehat. Yang kedua, olahraga secara teratur, serta yang terakhir, mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Orang tua juga perlu menyaring sumber informasi agar pengetahuan yang diberikan kepada remaja akurat. Pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh remaja. Nah, yang pertama, ada pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Yang kedua, ada risiko penyakit. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Tips dan trik cara menghadapi dan menerima diri sendiri. Yang pertama, dimulai dengan keinginan. Langkah paling pertama dari menerima diri sendiri adalah adanya hasrat atau tekad untuk bisa berubah dan menerima diri sendiri. Tips yang kedua, hargai diri kamu. Sama seperti kamu tidak ingin menyakiti orang lain, jangan sakiti diri kamu. Hargailah diri dan pahami bahwa setiap kelemahan dan kekurangan dalam diri adalah hal yang normal. Tips yang ketiga, terima sisi gelap kamu. Tiap orang memiliki sisi gelap atau sisi negatifnya yang ketika diingat malah memicu kesulitan menerima diri sendiri. Tips yang keempat, terima semua emosi dalam diri. Tips yang kelima, ingat aspek positif kamu. Tidak hanya menerima aspek negatif, kamu juga tidak boleh melupakan sisi positif kamu. Jangan hanya berfokus pada sisi negatif, tetapi akui bahwa kamu juga memiliki kelebihan-kelebihan yang menarik. Sekian dari video yang sudah kami buat. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, kami mohon maaf. Di video selanjutnya kami akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.